mismay.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh, berjumpa lagi dengan Miss Mai dan Miss Opi di pembelajaran virtual tematik level 1 Esa Karim Primary School. Senang sekali Miss bisa menyapa anak-anak soleh semua di rumah. Bagaimana kabarnya soleh-soleha? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Sebelum mulai pembelajaran, ayo kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan dan kemampuan untuk belajar hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, penguasa alam. Oke anak-anak soleh, Miss punya satu pertanyaan nih. Dijawab ya. Menurutmu apa penyebab terjadinya bencana alam? Ada yang tahu? Silakan dijawab ya. Tema pembelajaran kali ini adalah tentang peristiwa alam dan subtemanya adalah tentang bencana alam. Nah, anak-anak soleh diharapkan setelah belajar di tema ini, anak-anak soleh bisa mengenal macam-macam bencana alam dan penyebabnya. Kemudian mengenal dan menuliskan ungkapan kalimat permintaan maaf, serta mampu mengukur dan membandingkan hasil pengukuran suhu. Kegiatan yang pertama adalah membaca. Silakan anak-anak soleh dibuka ya modulnya. Di situ ada bacaan berisi tentang tema bencana alam dan di situ ada gambar apa itu? Wah, ada gambar rumah terbalik. Ada yang tahu mengapa ya bisa terjadi seperti itu? Apa ya penyebabnya? Iya betul, itu terjadi karena gempa bumi ya. Bencana alam berupa gempa bumi. Bisa dilihat ya di layar ada penyebabnya. Kemudian, bencana alam itu adalah peristiwa alam yang tidak kita inginkan. Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam, contohnya gempa bumi, angin topan, dan tsunami. Bencana alam juga bisa terjadi karena ulah manusia, contohnya banjir dan tanah longsor. Kalau banjir biasanya disebabkan karena perbuatan manusia yang membuang sampah sembarangan ke saluran air dan ke sungai sehingga saluran air dan sungai tersumbat ya. Ketika hujan deras, saluran air atau sungai tidak bisa lagi menampung air sehingga meluap ke daratan dan terjadilah banjir. Kemudian tanah longsor juga bisa disebabkan karena ulah manusia yang seenaknya menebang hutan sembarangan ya. Jadi karena keserakahan manusia menebang hutan seenaknya sehingga hutan-hutan menjadi gundul dan menyebabkan ketika terjadi hujan itu tanah di hutan-hutan atau di perbukitan itu bisa terjadi longsor karena tidak lagi ditopang oleh akar-akar dari pepohonan gitu. Nah, sehingga bagi kita orang yang beriman kepada Allah, kita harus menjaga alam dan melestarikan lingkungan dengan baik ya, karena perintah Allah adalah kita itu sebagai khalifah di muka bumi yang harus menjaga dan memelihara alam. Nah, silakan anak-anak soleh dibaca ya bacaannya. Di dalam teks bacaan itu juga disebutkan sebuah ayat ya. Di dalam Al-Quran telah dituliskan bahwa kerusakan di muka bumi atau bencana alam yang ada di muka bumi merupakan ulah dari perbuatan manusia. Nah, di surat Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa bencana alam adalah salah satu bentuk teguran atau pengingat dari Allah agar manusia dapat menyadari kesalahan-kesalahannya lalu bertaubat, memohon maaf, kembali kepada jalan Allah. Gitu ya anak-anak soleh. Gimana, bisa dipahami?
Kegiatan berikutnya adalah mengamati ya. Perhatikan gambar bencana alam yang ada di modul ya. Tuliskan nama bencana alam dan tanyakan kepada ayah bunda apa penyebabnya. Silakan berdiskusi ya dengan ayah bunda. Apa sih penyebab bencana-bencana alam tersebut? Seperti misalnya di yang gambar pertama itu ada gambar apa? Bencana apa itu? Silakan dipilih ya dari kata yang ada di kotak. Dituliskan nama bencana alamnya, kemudian diskusikan dengan ayah bunda, apa sih penyebabnya? Kegiatan selanjutnya adalah anak-anak soleh memahami bahwa melalui bencana alam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan agar manusia menyadari kesalahannya dan segera bertaubat. Bertaubat adalah permintaan maaf kita kepada Allah yang diikuti dengan janji untuk tidak mengulanginya lagi. Misalnya karena sengaja meninggalkan sholat, mengganggu teman yang sedang sholat, menghina makanan, membentak atau berbohong kepada orang tua, dan sebagainya. Nah, jika kita melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu, maka kita harus bertaubat atau meminta maaf kepada Allah. Anak-anak soleh, sebelumnya kita telah banyak belajar berbagai jenis ungkapan atau kalimat ya. Sekarang kita akan belajar kalimat permintaan maaf. Ungkapan maaf ini harusnya sering kita ucapkan di setiap harinya di saat kita melakukan kesalahan kepada orang lain. Contoh kalimat permintaan maaf. Arkan mohon maaf ya Bu, kemarin keasyikan main hingga lupa belajar. Nah, kegiatan anak soleh adalah mengisi titik-titik pada percakapan yang ada di modul. Silahkan diisi ya. Itu percakapan antara Omar dan Ilham. Silakan diisi titik-titiknya berupa ungkapan permintaan maaf. Anak-anak soleh, adakah yang pernah melihat video atau berita tentang bencana meletusnya gunung berapi? Biasanya letusan gunung api diiringi oleh keluarnya lava. Lava adalah magma yang keluar dari tubuh gunung berapi akibat aktivitas vulkanik dan memiliki suhu yang sangat tinggi atau sangat panas. Siapa yang suka mandi dengan air hangat? Pernahkah mandi dengan air yang suhunya terasa panas? Jika pernah mengalaminya, anak soleh tentunya akan menambahkan air dingin pada air panas tersebut agar suhunya turun atau menjadi hangat. Nah, sekarang kita akan belajar mengukur suhu air dengan menggunakan alat ukur tidak baku, yaitu tangan. Ada beberapa suhu air yang sering kita jumpai, yaitu panas, hangat, dingin, dan suhu ruangan. Contoh macam-macam suhu air. Misalnya dibaca ya di tabel yang ada di modul. Nomor 1, air kopi yang baru diseduh. Suhu airnya panas atau hangat? Panas ya, biasanya masih panas. Kemudian nomor 2, air minum dalam galon. Nah, suhu airnya adalah suhu ruangan. Yang ketiga, es batu. Suhu airnya adalah dingin. Yang keempat, air hangat untuk mandi. Suhu airnya tentunya hangat. Kegiatan anak soleh adalah menyiapkan 3 jenis air yang ada pada tabel di atas. Masukkan salah satu ujung jarimu lalu rasakan perbedaannya. Selamat mencoba. Oke anak-anak soleh, kita sampai pada kegiatan yang terakhir di tema peristiwa alam dan bencana alam kali ini. Nah, anak-anak soleh, kegiatannya adalah mewarnai batang pada gambar yang ada pada modul. Nah, warnailah batang tersebut hingga tingkatan suhunya sebagaimana dicontohkan pada jenis air sumur. Diperhatikan ya, pada bagian yang mendatar itu merupakan jenis-jenis airnya, sedangkan pada bagian yang vertikal atau yang garis ke atas itu merupakan tingkatan suhunya. Nah, bisa dilihat di bagian batang air sumur. Nah, suhunya itu apa air sumur? Iya betul, suhu ruangan ya. Maka batangnya diwarnai hingga tingkatan suhu ruangan. Warnanya bebas ya, silakan yang disukai oleh anak-anak soleh mau warna apa aja bebas, silakan ya. Kemudian silakan diwarnai untuk batang-batang yang lainnya dari jenis-jenis air yang lainnya. Untuk air kopi yang baru diseduh, nah diwarnainya hingga tingkatan suhunya apa? Es batu, air galon, air hangat untuk mandi, suhunya apa? Nah, silakan diwarnai ya diagramnya. Semangat belajar ya anak-anak soleh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb penguasa alam. Kita telah selesai belajar hari ini. Semangat terus belajarnya soleh-soleha. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran tematik seru berikutnya. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TunePocket.com